Orang bila pengetahuan agamanya cuma luarnya saja, baru kulitnya saja, istilah Sundanya itu cangkangnya saja, biasanya merasa dirinya yang paling pinter dan paling bener. Bahasa Jawane keminter. Apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap untuk lawan kemusyrikan. Takbir. Kita tahulah apa yang dimaksud Habib Rizik tersebut. Beliau itu tertuju kepada Bapak Deddy Mulyadi, dan beliau mengatakan kalau Bapak Deddy Mulyadi itu seorang musyrik. Nah, orang semacam Habib Rizik begini dan juga yang lain yang mengatakan Bapak Deddy Mulyadi itu seorang musyrik, pengetahuan agama mereka itu baru luarnya saja, baru kulitnya, istilah Sundanya itu baru cangkangnya. Dan orang-orang yang begini merasa dirinya yang paling pinter dan merasa paling benar. Nah, saya mau berbicara di sini, saya akan buka semuanya. Sebenarnya, entah diakui ataupun tidak, orang Islam Nusantara itu agamanya lebih hebat daripada orang-orang tersebut. Orang-orang pendatang dari Timur Tengah, khususnya yang sekarang-sekarang. Sebab orang-orang Nusantara zaman dahulu itu Islam datang dibawa oleh para wali Songo khususnya, dan para wali Songo tersebut keturunan langsung dari Kanjeng Nabi. Maka tidak heran pemahaman agama Islam orang-orang Nusantara itu tidak cuma kulitnya saja, istilahnya itu bisa paham tentang hakikatnya. Dan Bapak Deddy Mulyadi meskipun dikatakan musyrik itu untuk orang-orang yang tidak mengetahui tentang hakikat agama itu sendiri. Sebab Kang Deddy Mulyadi itu tindakannya, perilakunya adalah menjalankan apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran. Nah, orang-orang Timur Tengah, para habib dan konco-konconya, para ustadz zaman sekarang yang baru datang dari Timur Tengah ataupun yang lain-lain, mereka itu hanya mengetahui Al-Quran itu cuma kulitnya, maka tidak memahami hakikatnya. Sehingga orang yang sesungguhnya menjalankan syariat Islam dikatakan kafir. Nah, di dalam video tadi kan jelas-jelas Habib Rizik
menuduh Bapak Deddy Mulyadi seorang tokoh yang membuat berhala. Tentunya di sini beda patung sama berhala. Kalau berhala itu pada zaman jahiliyah, sejarahnya ini ya, kan kita taunya kan cuma di dalam sejarah tentunya, karena tidak mengalami waktu itu. Pada saat itu di zaman jahiliyah itu memang berhala di negara Arab sana itu disembah. Sedangkan patung-patung yang ada di Nusantara saat ini dan juga yang lalu-lalu itu bukan untuk disembah. Patung sama berhala beda. Kalau patung adalah karya seni, bukan disembah. Dan patung itu ada filosofinya, ya, jelas berbeda. Maka pengetahuan orang yang memahami agama cuma kulitnya, cuma luarnya, nggak akan sampai pemikirannya. Karena ini harus cerdas. Jadi kalau orang beragama hanya mengandalkan penglihatan, pengetahuan luar, tidak menggunakan ini, tidak cerdas, ya seperti kambing, tolol. Patung dikirain berhala. Padahal patung itu ada falsafahnya, filosofinya. Dan bangsa leluhur Nusantara itu penuh dengan filosofi. Ya, makanya Kang Deddy Mulyadi seperti yang mereka tuduhkan, Pak Deddy Mulyadi itu kafir, padahal beliau itu malah menjalankan apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran. Beliau menyantuni anak yatim, mengobati orang yang sakit, membangun rumah orang miskin, memberi makanan, beras. Kita tahu itu semuanya. Ikhlas, tidak punya tendensi apapun. Nah, disitulah letak orang yang menjalankan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Contoh, Allah itu Maha Welas, Maha Asih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi kalau hanya sekedar diucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi tidak menjalankan, tidak istilahnya tuh suka menolong, suka memberi, berarti belum menjalankan apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran itu. Tahu tapi cuma bacaannya, tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Makanya di dalam kesundaan, karena saya dulu pernah berguru ya, punya guru orang Sunda. Jangan cuma membaca Al-Quran huruf, tapi kudu membaca ukuran huruf. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca, tapi dikerjakan isinya. Contoh, ini saya kasih gambaran. Banyak ustadz yang menjelek-jelekkan Kang Deddy kan, yang juga mengatakan seperti Habib Rizik begitu. Dan mereka semuanya itu ya hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, bukan mengerti isi kandungan Al-Quran. Ibaratnya begini, menerima WA dari anaknya yang sekolah di luar kota minta kiriman uang. WA tersebut coba dibaca, tidak mau mengerjakan mengirim uang. Apa ini bisa sampai tujuan daripada anaknya? Seperti hanya Al-Quran, apa sedang coba dihafalkan untuk dibaca tapi tidak dikerjakan apa yang terkandung isi dalam Al-Quran tersebut. Nah, inilah makanya orang-orang yang cuma pengetahuannya sekedar kulitnya saja, sekedar luarnya saja, sekedar cangkangnya saja, biasanya ya hanya bisa menghafal, membaca, pintar ngomong, tapi tidak pernah menjalankan apa yang ada di dalam kandungan isi Al-Quran. Tetapi orang Muslim Nusantara, meskipun ngajinya tidak pintar, ya, tidak hafal Quran, tapi tindakannya mencerminkan apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran. Boro-boro orang-orang tersebut, kelompok Habib Rizik dan kawan-kawan itu mengerti syariat, hakikat, tarekat, makrifat, makom-makom, mereka tidak akan tahu. Makanya ya mereka melihatnya itu hanya luarnya saja, menuduh Kang Deddy seorang musyrik dan merasa dirinya paling pintar dan paling benar, padahal cuma nol besar. Ini semuanya supaya
banyak yang mengerti, maka saya buka di sini. Sebab apa? Sebab rata-rata orang Islam, orang-orang khususnya para habaib dan konco-konconya yang merasa lebih pintar dan lebih benar, padahal nol besar, karena cuma pengetahuannya hanya luarnya saja, kulitnya saja di dalam beragama, tetapi sudah merasa yang paling hebat, paling pintar, dan paling benar. Sedangkan orang-orang Nusantara, meskipun kelihatan bodoh, meskipun kelihatan tidak pintar di dalam beragama, tapi perilakunya, tindakannya sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat Islam, yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran. Sebab yang mengajarkan para wali-wali zaman dulu, wali Songo khususnya, yang beliau-beliau itu memang sungguh-sungguh keturunan dari Kanjeng Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.